Kita mulai ya. Jadi temanya adalah Underwater Pipeline and Platform Survey. Ini dilakukan kemarin di tahun 2019, kira-kira kalau nggak salah tuh di awal tahun. Saya belum masuk sih saat eksekusi ini, cuman kebetulan ikut berpartisipasi untuk final report dan hasil-hasilnya. Oke, ini outline-nya ini, jadi ada basic-nya dulu yang saya mau tunjukkan. Saya mau jelaskan itu pertama di seputar inspeksi dan survei dalam dunia migas secara singkat. Terus maksud dari survei bawah laut atau inspeksi bawah laut itu apa? Terus survei bawah laut di bagian LNG Indonesia dan detailnya adalah underwater pipeline inspection dan underwater tower yoke mooring system structure inspection. Dan terakhir itu adalah hasil-hasil dari yang telah disurvei. Oke. Nah, basicnya mungkin teman-teman udah cukup paham tentang inspeksi ya. Jadi kalau secara teorinya itu inspeksi itu apa? Yaitu merupakan tindakan pemeriksaan kondisi fisik dari material, komponen atau peralatan atau apapun yang mau kita inspeksi sebenarnya. Terus untuk kita tahu untuk menentukan sampai kapan peralatan itu masih bisa beroperasi dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Jadi kasarnya ini cuma benar-benar pemeriksaan kondisi si alat ini apakah masih dalam kondisi bagus, apakah ada anomali atau ada kerusakan yang bisa ditemukan dari inspeksi tersebut. Nah, kita itu saat inspeksi pasti kan pengen menghasilkan sesuatu ya dari hal yang kita periksa. Output dan outcome yang diharapkan itu adalah informasi dan data-data yang bisa kita dapatkan dari kondisi alat tersebut saat actual ini. Misalkan ya kita temukan alat tersebut yang mungkin awalnya kita beli masih utuh, sekarang udah penyok, atau misalkan pipa tersebut seperti yang dicontoh di gambar GIF ini, pipe supportnya udah rusak, sedangkan di bawah laut kan kita nggak punya sesuatu yang bisa kita monitor 24 jam ya, kita nggak mungkin punya diver 24 jam selalu ngecek, nah makanya inspeksi-inspeksi seperti ini dibutuhkan gitu, dan nggak terbatas cuman di bawah laut doang, tapi dimanapun juga bisa, di darat, laut ataupun udara. Zaman sekarang pun bahkan kalau kita punya menara proses gas seperti separator atau propanizer, kita bisa inspeksi dengan drone. Ini udah modern banget dan pastinya dilakukan oleh orang-orang yang qualified dan punya kompetensi yang bagus. Nah, inspeksi atau survei yang bawah laut yang kita lakukan itu ya pastinya dilakukan di bawah permukaan laut. Jadi kita fokus terhadap struktur yang terlihat di dalam laut semua. Dan ini ada referensi utamanya, itu salah satunya adalah menurut Pipeline Safety Regulations tahun 96. Ini tulisan pastinya seperti apa saya agak lupa, cuman intinya inspeksi di pipa bawah laut ini harus dilakukan karena yaitu kita harus periksa apakah kondisinya masih bagus atau enggak, sehingga kita bisa mengendalikan risiko-risiko yang ada pada pipa tersebut. Karena ya di bawah laut kita nggak akan bisa tahu secara langsung apakah pipanya udah karatan sampai tipis atau belum, atau pipanya mungkin berpotensi terkena jangkar kapal besar, atau mungkin struktur-struktur platform itu sering terkena sampah-sampah dari laut, sehingga pada saat kita mau melakukan inspeksi atau mungkin kapal armakum kita mau mengadakan manuver, kita terganggu oleh sampah tersebut dan berpotensi bahaya atau mungkin merugikan perusahaan. Nah, berarti kita kan ingin menjamin kehandaan dan integritas pada struktur dan sistem perpipaan bawah laut ataupun struktur yang lain juga sih. Misalkan kapal yang kita punya seperti FSRU segala macam, cuman mungkin nanti tanggung jawab itu dilakukan oleh siapa ya itu dibahas di manajemen. Tapi kurang lebih pada dasarnya seperti ini sih, menjamin kehandaan dan integritas. Itu fungsi inspeksi. Jadi memang secara umum biaya inspeksi itu besar, tapi yang harus harus kita pertimbangkan itu adalah hasil dari inspeksi ini dapat menghemat sekian banyak pengeluaran kita di sekian tahun mendatang. Karena kalau misalnya kita nggak inspeksi, nunggu barangnya rusak, ya biaya corrective maintenance itu akan jauh lebih besar daripada kita inspeksi dan melakukan perawatan sederhana. Nah, metode-metodenya secara garis besar itu ini yang cukup populer aja ya. Saya kasih contohnya, misalkan pakai ROV yang kayak gini nih. Jadi semacam kendaraan ataupun robot. Nah, itu dia akan scan atau mungkin akan pakai video atau mungkin
ROV-nya punya tangan, bisa buat megang pipanya atau megang strukturnya. Ada lagi Moche System. Moche System itu semacam brand, sebenarnya itu semacam pigging juga ataupun scanner juga dari bawah laut juga. Bisa juga visual dengan diver. Yang kemarin dilakukan itu adalah visual dengan diver dan side scan sonar. Ada juga NDT dan cathodic protection survey, itu macam-macam, dan bahkan dari metode NDT cathodic protection itu juga bisa dilakukan oleh diver atau ROV juga. Nah, kemudian dua pekerjaan utama yang kemarin dilakukan itu adalah kita survei si tower yoke mooring system sama si jalur pipanya. Nah, uh, secara garis besar itu yang disurvei di sekitar tower yoke mooring system itu lebih ke kondisi kaki jaket dari platform tower yoke mooring system tersebut. Sama keadaan sekitar-sekitarnya, mungkin ada seabed di sekitaran tower yoke atau riser dan apa namanya menggunakan jasa dari diver. Jadi di sini kita nggak pakai tools yang sophisticated, benar-benar cuma diver menggunakan hand tools yang udah disediakan. Kemudian kalau yang survei jalur pipa itu, nah ini mungkin kita pakai peralatan yang sedikit lebih canggih dan advance. Jadi kita mengandalkan side scan sonar, namanya side scan sonar ini apa namanya dipasang di kapal. Kemudian nanti datanya itu akan diproses di kapal dan diterjemahkan menjadi visualisasi atau data-data lainnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang apa namanya survei di struktur platform Tower Yoke atau Teams. Jadi apa aja sih yang kita lakukan? Secara garis besar ini cukup banyak, tapi karena apa namanya kita pakai diver, jadi diver bisa kita komandokan untuk berbagai macam tugas. Ini salah satu keuntungan kita pakai diver. Jadi inspeksi visual dulu, kita akan inspeksi visual keadaan dari kaki platform, dan dari inspeksi visual tersebut yang menjadi point of view apa namanya poin inspeksi pentingnya itu adalah marine growth, debris, terus ketebalan platform, terus ada anoda juga pengukuran cathodic protection system, ini yang cerita sistem anti karatnya kita, sama survei scoring. Ini yang di seabed nih. Di seabed tuh maksudnya di tanah atau dasar laut, dan ini yang bisa berpotensi bikin kalau misalkan scoring parah tuh bisa bikin platformnya miring. Nah, ini adalah hasil foto dari diver yang kemarin ngecek kakinya Teams ini. Kebetulan kita alhamdulillah nggak punya anomali yang signifikan yang terjadi pada kaki platform. Jadi kurang lebih anomalinya tuh normal, di mana-mana pasti kayak begini karena apa namanya platform ini tertutup oleh marine growth, dan ini memang pasti akan selalu tumbuh. Dan marine growth ini memang ngincernya struktur-struktur platform karena dia punya pori-pori dan bisa dihinggapi oleh mereka dan akhirnya numpuk. Dan ini cukup merata di kaki platform kita, tapi nanti di next slide ada batasan-batasannya. Dan ini adalah hasil dari CCTV dari helmnya diver. Sebenarnya ada videonya sih, cuman karena videonya cukup, kalau dilihat bikin agak pusing ya, karena goyang-goyang dan size-nya besar, durasinya agak lama, jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau lihat, boleh nanti japri ke saya, nanti kita bisa sharing. Oke, nah survei marine growth ini tadi kan secara visual kita udah ada banyak. Nah ini metode mengukurnya simple. Jadi survei bawah laut yang paling sederhana itu adalah pakai meteran. Kita pakai meteran, kita lingkari diameter dari si kaki jaket. Kita bandingkan dari data sebelumnya, apakah kaki jaket tersebut punya diameter berapa dulu. Kemudian kita bandingkan dengan hasil yang sekarang. Nah, terdapat beberapa hasil survei dari Marine Growth ini sudah lebih tebal dari standar keamanannya Tower Yoke Mooring System. Ini tuh standarnya bisa dilihat di dokumennya TIMS di server, itu ada. Dan maksimum adalah 75 mm tebal dari si Marine Growth tersebut. Kalau misalkan lebih tebal, ini udah masuk anomali dan bisa jadi perhatian untuk kedepannya kita lakukan pembersihan. Kenapa sih nggak boleh tebal-tebal? Karena sebenarnya apa namanya marine growth ini itu kan karang, kalsium dan segala macam itu berat, dan selain berat dia itu menghambat arus laut yang apa namanya nabrak ke kaki jaket, dan itu bisa bikin beban tambahan lagi, beban dinamis tambahan, sehingga bisa aja kalau misalkan marine growth udah tebel beratnya nambah, miring juga gara-gara hal kayak gini doang. Nah ini ada beberapa
titik nih di kaki B2, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada lagi sih beberapa sih, ada yang 90, 80 juga. Cuman yang 100 ini cukup mengkhawatirkan karena tebel, dan ini follow up-nya udah pernah kita tindak lanjuti, dan kalau nggak salah sih ditindaklanjuti oleh HUB, katanya dilakukan pembersihan. Nah, kemudian survei debris. Nah, survei debris itu juga visual, jadi diver atau ROV itu ngelihat-lihat doang aja di sekitar Tower Yacht. Nah, debris yang dimaksud ini benar-benar kita ngecek apakah ada benda-benda asing yang kira-kira itu terbawa atau tersangkut, nempel segala macam, atau bahkan bisa aja nabrak ke kaki dinding platform. Nah, debris ini juga sebenarnya nggak kecil doang ya, bisa juga besar. Nah, kebetulan contoh yang kita temukan pada struktur kita itu fishing net. Dan ini hampir setiap hari terjadi sih, karena fishing net itu apa namanya, seringkali terputus dari senarnya si nelayan, terus hanyut. Hanyut sesuai arus, dan arus kita kebetulan cukup searah ya, apa seringkali itu searah dan nyangkut di kaki Taurio ujung-ujungnya. Dan ini merupakan salah satu sampah plastik dunia yang paling banyak itu fishing net sebenarnya, bukan cuma botol plastik ya. Nah, jadi hal seperti ini sebaiknya harus dibersihkan karena ya itu bisa menghambat. Ini bukan berpengaruh banget ke struktur tower yoke, tapi kalau ada armakung yang mau mendekat ke tower yoke dan tersangkut oleh fishing net, itu juga bisa jadi potensial hazard yang lumayan parah. Nah, berikutnya adalah pengukuran ketebalan atau apa namanya, thickness dari material. Kita gunakan alat ultrasonic thickness, dan ini sudah dikalibrasi terlebih dahulu di permukaan. Eh, Kebetulan pada saat pengukuran kemarin itu terkait cuaca, jadi diver nggak bisa terlalu lama ngukur karena arusnya udah terlalu pasang. Jadi akhirnya diwakilkan kepada kaki B2. Dan di sini apa namanya, dari hasilnya tidak ada anomali, masih normal, dan ini masih bisa apa namanya, nggak kita sorot terlalu banyak. Kalau misalkan strukturnya udah karatan, udah pecah, nah itu mungkin bisa jadi perhatian untuk kita semua, karena kalau dimensi struktur berkurang, integritasnya juga berkurang. Jadi nopang berat di atas bisa berkurang juga. Nah, yang berikutnya adalah survei anoda dan proteksi katodik. Jadi tower yoke itu atau semua struktur baja yang di bawah laut itu pasti punya sistem untuk mencegah adanya karat. Sebenarnya bukan mencegah, tapi mengendalikan. Jadi misalnya dia karatnya setahun, kita bikin karatnya baru karatan setelah 10 tahun. Nah, itu pakai anoda dan cathodic protection. Nah, ini juga dengan diver menggunakan semacam apa namanya, pistol tembak. Ini namanya bathymetry gun, tapi yang kebetulan bisa ngukur potensial dari si anodanya. Nah, data-datanya itu nanti adalah pertama mapping anodanya, jadi mapping apakah anodanya masih lengkap atau enggak. Karena aluminium anode ini cukup sering dicolong sama orang-orang yang iseng. Karena mereka punya harganya nih, per kilo aluminium ya lumayan kalau dijual. Sedangkan anoda ini berarti bisa 20 kilo, 30 kilo satu batang. Nah, kemudian kalau anoda ini berkurang, bisa jadi nilai kurang dan potensi si apa namanya, tower yang berkarat itu lebih tinggi. Dan alhamdulillah kemarin saat kita survei, semua nilai potensialnya itu masih bagus semua, minus 1000, minus 1000, minus 1000. Kalau yang nggak normal tuh minus berapa sih? Nah, yang nggak normal itu adalah minus 850 atau minus 900. Jadi kalau misalkan ini pas kita survei angkanya udah 800, 700, 600, nah ini bisa jadi tanda tanya nih, ini harus kita cek lebih lanjut kenapa bisa segitu. Karena kalau angkanya udah segitu, bisa jadi platform kita cepat banget karatan. Dan kalau udah cepat banget karatan, besi tergerus. Selanjutnya adalah platformnya bisa miring atau nggak bisa lagi nopang berat di atasnya. Nah, kemudian survei underwater yang cukup penting lagi itu adalah scoring. Nah, scoring itu adalah erosi lokal. Jadi namanya seabed ini kan nggak selalu keras, kadang lumpur. Dan ini bisa terbawa arus atau misalkan ada vortex semacam apa namanya, pusaran air menggerus tanah atau erosi, akhirnya jadi ngambang nih. Konstruksi yang harusnya nempel di tanah jadi ngambang, dan ini bisa jadi nggak stabil. Karena kan tower yoke ini berhadapan sama arus. Nah, kalau misalkan pijakannya hilang dan dalam, bisa aja nanti jadi miring. Dan ini kadang juga bisa disebabkan oleh ikan, kadang ikan ada yang bikin sarang di bawah, itu ya bisa juga berpotensi scoring gitu. Nah, di sini kita ada scoring tapi kecil, sekitaran 20 cm, di mana itu nggak terlalu signifikan.
Kalau misalkan yang signifikan itu bisa diambil contoh, kalau nggak salah platform Pertamina tuh ada yang sampai scoring di atas hampir semeter lebih ya, itu. Nah itu cukup berbahaya. Dan di sini ada fotonya scoring, cuman nggak gitu kelihatan sih sebenarnya di area yang gelap ini nih scoring nih, tapi kecil banget. Jadi insya Allah sih masih aman sih dari data yang kita dapat ini. Kita nggak perlu untuk revitalisasi atau memperbaiki platform atau seabednya, masih belum. Tapi ini tetap harus dipantau nih, karena kita nggak tahu setelah berapa tahun kemudian apakah dia semakin besar atau dia tertutup. Kalau misalnya ketutupan ya masih lebih bagus pastinya. Nah ini kemarin juga sempat dilakukan nih survei jalur pipa, tapi cuma di 3 titik, karena ini juga terkait cuaca dan waktu juga. Mungkin Mas Firman waktu itu lebih tahu kenapa ini dilakukan cuma di 3 titik. Jadi ini mau inspeksi untuk membaca proteksi katodik yang nempel di pipa juga, dan di riser. Di pipa dan di riser juga ada proteksi katodik, karena dia juga dari baja. Cuman karena ini kan pipanya terlihat nih nggak terkubur di bawah laut, itu dia dibungkus sama coating seperti beton kayak semen. Kita bilang concrete weight coating atau CWC. Itu fungsinya juga sebagai pemberat pipa supaya pipanya juga stabil di bawah laut, nggak ke bawah arus, nggak ngambang lah kasarnya kayak gitu. Dan ini dari survei visual sih masih normal, CWC-nya nggak ada yang retak, nggak ada yang rusak, cuman pembacaan proteksi katodiknya akan lebih sulit karena kita nggak punya tempat buat ngetesnya. Nah, yang kedua ini survei bawah laut jalur pipa. Nah, ini yang kita pakai alat-alat yang lebih canggih. Dan ini kita survei itu nggak semua, nggak sepanjang jalur dari Tower York sampai ke Labuan Maringga ya, karena yang terekspos itu pipanya cuman dari KP 20 sampai KP 14. Jadi sekitaran 7 km, 6 km lah. Nah, ini kenapa bisa begini? Ini sebenarnya bisa dilihat kita lihat spesifikasi konstruksi di server. Itu memang kita punya pipa yang terekspos itu sekitaran segini, dan sisanya pipanya masuk ke dalam seabed, kita kubur. Nah, target dari survei side scan sonar ini adalah kita juga mau menemukan adanya anomali pipa atau misalkan keadaan sekitar dari seabed di sekitar pipa, misalkan ada free span atau ada debris lagi, atau mungkin ada scoring juga, atau kita mau lihat topografi permukaan dasar lautnya, atau yang cukup jadi concern kalau di daerah lalu lalang kapal besar itu scar. Jadi kadang kalau misalkan kapal-kapal tertentu jatuhin jangkar ya kita nggak pengen kena pipa kita. Udah tahu ya, pernah ada kasus yang kayak gitu dulu ya. Nah ini alat-alatnya cukup banyak kalau dijabarin satu-satu, tapi bintang utamanya tuh ini dan ini. Side scan sonar dan multi beam echo sounder. Nah ini nanti ditenggelamkan ke bawah laut dan melakukan scanning. Nah prinsip scanningnya itu jadi ada yang namanya si tow sonar fish ini, yang tadi warna kuning itu ditarik oleh kapal, kemudian dia akan mengeluarkan acoustic beam. Jadi simpelnya ini menggunakan resonansi suara terhadap benda-benda di bawah laut. Karena tiap benda ini memantulkan frekuensi yang berbeda-beda sehingga nanti akan bisa terbaca. Jadi saat dia nembakin beamnya, nanti bisa terdeteksi ada batu, apakah ini lumpur, apakah ini pasir atau permukaan yang keras, ada pipa, ada lubang depression, nanti akan terbaca seperti ini, ada imagingnya. Dan imaging yang kemarin kita dapat tuh cukup canggih, bahkan bukanya juga harus pakai aplikasi. Dan itu 3 dimensi, jadi kita bisa tahu cukup detail keadaan visualnya seperti apa. Nah, multibeam echo sounding ini yang kita pakai itu kenapa multibeam? Karena kita memang mau ngeceknya ya ini satu area di sekitar pipa. Jadi misalnya pipa di tengah, terus kita akan survei di sekitaran pipa. Nah, multi beam echo sounding ini juga bisa single beam, tapi kalau single beam itu biasanya saat kita udah tahu kita mau inspeksi di titik-titik lokal tertentu, nah itu bisa pakai single beam. Kurang lebih prinsip dasarnya seperti di gambar ini. Jadi agak mirip juga. Dan hasil-hasil surveinya adalah pertama batimetri. Jadi kita punya topografi seabed itu secara umum itu landai, nggak terlalu dalam dan nggak terlalu curam, dengan titik terdalam itu sekitaran 23,7 meter, itu paling dekat sama Tower York.
Dan yang paling dangkal itu sekitaran KP 14 itu udah sekitaran 11 meter doang. Rata-rata sekitaran 15 meter lah dari KP apa namanya 14 sampai 20. Jadi sebenarnya laut kita cukup dangkal dan ini adalah contoh dari multi beam echo sounder tadi. Ini saat mapping. Di sini bisa kita tahu berbagai macam koordinatnya dan bisa ada imagingnya juga segala macamnya. Jadi kita bisa ngecek nih apakah koordinat pipanya itu masih sesuai nggak sih seperti saat kita masih fase project gitu. Apakah pipanya udah bergeser karena ke bawah ombak atau misalkan kemarin ada gelombang tinggi karena Krakatau, apakah berpengaruh atau enggak? Nah ini kita bisa cross check nih dari hasil ini. Kemudian ini juga sama gambarnya, cuman ini di daerah Taurio. Nah ini ada gambar Taurio kecil di sini nih, kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini seabed profilnya. Jadi makin gelap ini makin dalam, makin warna hijau kuning merah itu semakin dangkal. Sama ya seperti yang di slide sebelumnya. Nah, kemudian ini yang paling keren ya. Mungkin teman-teman di sini agak penasaran kalau misalkan kita side scan sonar ya kan kita cuma bisa kasarnya lihat dari atas lah kayak tadi ya kayak begini. Imagingnya kurang lebih kayak begini dari atas juga. Sedangkan kita dapat datanya cukup bagus sekali. Kita dapat imaging 3 dimensinya. Jadi kita tahu persis kondisi actual saat ini di survei. Jadi pipa yang terekspos ini sudah mulai tertimbun oleh material laut karena adanya arus. Jadi kondisinya hanya sedikit saja yang terekspos, sekitar 20-30% dari permukaan si pipa tersebut. Dan kita bisa lihat juga nih titik-titiknya ini sekian meter, sekian meter, sekian meter nih titik KP-nya di kurang lebih. Dan ini dimaksudkan kedalaman yang misalkan di sini gundukannya itu kedalaman itu 22,3 meter dan di sini sudah lebih turun lagi sekitaran 22,7 meter dan sebagainya. Nah, yang tadi itu kan dilihatnya pakai aplikasi, sedangkan ini adalah hasil dari side scan Scholar juga. Ini yang pipa yang kita bisa dapat. Ini adalah pipa yang terekspos sedikit ini dan di sini dideteksi adanya seabed depression. Seabed depression itu semacam penurunan dari si permukaan bawah tanah di bawah laut itu semacam penyok ke bawah lah. Tapi belum sampai ke free span. Jadi ini potensi jadi anomali tapi sampai saat ini masih aman, sampai saat ini di survei masih aman. Nah, kurang lebih visualisasi model 3D-nya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada titik kedalaman maksimum sekitar 0,27 meter atau 27 cm. Jadi ini merupakan titik coring ternyata waktu project ini ada coring saat laydown pipa. Nah, ini titiknya di sini. Jadi di beberapa titik survei ini kita akan temukan beberapa seabed depression tapi tidak membahayakan. Nah, ini juga salah satunya lagi nih, ada seabed depression juga, cuman cukup panjang nih dia nih. Sebenarnya ini pun masih nggak apa-apa sih, jadi masih tidak terlalu dalam, jadi aman. Nah, kemudian ada juga yang disturb seabed. Ini kurang lebih seperti ada bekas penyok mungkin di bawah lautnya. Apakah pernah kejatuhan benda, jangkar atau segala macam? Ini kita nggak tahu persis seperti apa, tapi karena lokasinya agak mendekati pipeline, biasanya ini bisa jadi concern kalau jalur pipa kita ini berada pada jalur transportasi kapal besar. Karena khawatirnya adalah dia drop jangkar atau jangkar keseret dan segala macam. Sedangkan di sini juga ditemukan debris, tapi ini debris kecil, mungkin ya fishing net lagi atau plastik dan segala macam. Selama debris itu masih tipis, masih kecil dan tidak berat, ya tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini kurang lebih visualisasinya, lokasi debrisnya. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah anomali, mungkin anomali yang nggak terlalu mengkhawatirkan juga, tapi kita bisa lihat di sini ada garis, sama-sama ada garis, ini juga sama-sama ada garis. Ini merupakan hasil dari jangkar. Tapi biasanya jangkar ini nggak terlalu signifikan juga, karena kalau kapal besar
garis jangkarnya jauh lebih gede dari ini. Misalkan kayak Vesario lewat ngedrop jangkar dan jangkar terseret ini jauh lebih besar dari ini. Jadi ini bisa bisa jadi adalah jangkar-jangkar dari kapal nelayan kecil. Dan ini tentunya kalau misalkan terkena ke pipa kita masih aman karena pipa kita masih punya concrete weight coating tersebut, masih kuat. Tapi kalau lawannya jangkar segede Vesario ya hancur kita. Nah, ini visualisasinya nih kita bisa lihat di sini adalah hasil dari SCAR. Kedalamannya sekitar 0,04 meter. Jadi masih nggak terlalu besar. Kadang ini juga bisa jadi adalah bekas jangkar dari kapal saat laydown pipa tersebut. Mungkin kapalnya besar, terus masih menyisakan bekas jangkar. Ditemukan juga debris-debris kecil, mungkin ini juga sampah laut, dan ini kadang ya nyangkut di pipa, cuman karena pipa kita masih punya coating yang dari beton itu juga masih belum terlalu berpengaruh signifikan. Jadi masih kalau misalnya kita bisa kita bersihkan. Cuman ya mungkin yang harus dipikirkan adalah setelah underwater survey ini jika mau melakukan tindak lanjut terhadap pembersihan debris, kita harus hitung dulu nih investasi saat mengerjakan pembersihan pipa ini secara kalau misalnya kita cuma bersihin sampah doang tapi biaya diver, biaya sewa kapal mahal ya mungkin bisa kita gunakan untuk program lain yang lebih berguna untuk menjaga integritas si pipa tersebut. Nah, kemudian debris tadi kan kita nemuin kecil-kecil. Nah, kali ini kita nemuin debris yang cukup gede. Kita anggap ini sebagai debris karena ini adalah benda asing. Jadi debris gede ini nggak cuman ini kan bagan ya, bagan buat orang mancing. Bisa jadi itu bangkai kapal yang terbawa arus pun bisa jadi debris. Atau misalkan ada kapal karam mungkin yang nggak mesinnya nggak nyala dan terkebawa arus di laut itu pun juga bisa dianggap sebagai debris. Tapi karena besar pasti mungkin bisa lebih aware duluan ya, nggak perlu pakai underwater survey. Cuman kebetulan pada saat survei kemarin itu ada nelayan lokal yang bikin bagan di dekat pipeline kita. Sebenarnya bagannya tuh dari bambu, itu selama kasarnya kalau potensi terhadap pipeline kita itu nggak terlalu besar, tapi ini melanggar peraturan kita bahwa ini harus ada jarak clear di jalur pipa kita yang ditandai oleh SBNP. Jadi harusnya mereka nggak boleh bikin bagan di sini gitu. Walaupun pipa kita dilindungin sama beton ya aman-aman aja. Cuman kalau misalkan ada pipa yang kita kubur itu kan nggak pakai concrete weight coating atau coating beton tersebut dan ketiban sama bambu kayak gini bisa aja jadi penyok gitu. Itu bisa jadi concern kita juga. Dan memang area jalur pipa kita itu memang area ini ya nelayan nyari ikan juga sih. Jadi cukup sering ada bagan dan biasanya mereka bikin bagan berapa hari dibongkar ya. Mungkin Kapten Sagib atau Kapten Fajar lebih tahu kondisi ini ya kurang lebih. Nah, ini udah nyampe ujung dari presentasi nih. Jadi kesimpulan dari underwater survey yang pernah dilakukan PGN LNG, teman-teman bisa ngerekap data dari sini itu pertama anomali yang kita temukan itu nggak begitu signifikan, jadi masih dalam keadaan bagus secara visual. Terus scoring pada tower yacht juga nggak ditemukan yang signifikan. Anoda dan proteksi katodik masih berjalan dengan baik. Kondisi juga anoda belum ada yang hilang, alhamdulillah. Debris juga debrisnya kecil, ketebalan platform dan riser itu juga masih oke, dan secara visual pemeriksaan pipa di titik 300, 500 dan 1 km masih aman. Nah, mungkin ada anomali sedikit itu di marine growth, beberapa titik sudah menunjukkan ketebalan lebih dari 75 mm, sedangkan ini udah melebihi standar ya. Jadi pasti akan muncul rekomendasi untuk segera dibersihkan. Terus topografi seabed hasil dari side scan sonar itu kedalaman kita 11,3 meter hingga 23 meter, di mana itu termasuk laut yang nggak terlalu dalam ya, laut dangkal. Rata-rata kedalamannya 15 meter. Jadi di sekitaran area kita itu memang tidak dilalui kapal besar karena terlalu dangkal juga lautnya. Terus hasil side scan sonar ini ada scar, ditemukan scar ya, seabed depression, terus ada seabed yang disturb seabed juga, ada debris cuman tidak signifikan dan tidak berpotensi hazard yang terlalu parah. Dan pipa itu sekitar 72% terekspos. Dan kita bersyukur nggak ada free span nih. Kalau depresinya parah jadi free span panjang
itu cukup berbahaya ya. Jadi pipa kita ntar kayak ngegantung. Jadi freeze span itu kayak depression tapi lebih dalam, lebih panjang, dan itu bisa bikin pipa bengkok. Kalau pipa bengkok, integritasnya ngurang, bisa jadi bocor atau penyok, atau ya kemungkinan paling parah itu gagal. Dan itu kalau diperbaikin cukup mahal. Biasanya nih kejadian nih kalau misalkan nih freeze span bikin pipa itu rusak, itu biasanya karena kita nggak pernah inspeksi. Karena kalau misalkan freeze span ini diinspeksi pasti langsung tahu, oh ini ada freeze span. Tapi kalau misalkan pipa rusak karena freeze span, berarti pipa tersebut kemungkinan nggak pernah diinspeksi atau ada kejadian luar biasa di situ. Dan biayanya pasti mahal karena kita ganti pipa, instalasi ulang pipa, nyewa barge lagi, nyewa kapal lainnya lagi, itu nggak kebayang kerugiannya berapa. Belum kita nggak bisa mengalirkan gas. Itu yang kita paling nggak mau. Dan kita juga tidak menemukan debris signifikan selain bagan bambu buat mancing yang tadi barusan saya jelasin ya. Dan ini memang cukup dekat sama pipa, sekitar 6 meter sebelah kanan pipa. Oke, sarannya itu adalah untuk ke marine growth tadi yang seperti saya bilang, itu dibersihkan dan fishing net juga dibersihkan. Teman-teman yang di Tower Yok ini, yang oleh teman-teman hook ini biasanya juga mereka cukup rutin ngebersihin fishing net kalau kelihatan bisa diangkat langsung dari atas. Kemudian scoring pada pipa pada member atau jaket Tower Yok ini tidak signifikan juga karena masih tidak melebihi separuh diameter pipa. Nah ini kalau scoringnya udah ngelebihin separuh diameter pipa atau diameter silinder si jaketnya, ini yang harus kita concern juga nih. Tapi pemeriksaan scoring berikutnya pada di titik tersebut lagi. Jadi takutnya di titik tersebut scoringnya nambah makin dalam, nah itu juga bahaya. Jadi memang kita harus melakukan lagi sih underwater survey untuk menjaga si integritas kehandalan struktur dan pipeline kita lah. Nah gangguan yang di koridor pipa kayak bagan gitu-gitu ya mungkin kita harus lebih banyak sosialisasi lagi kepada nelayan. Jadi ini mungkin teman-teman lapangan di OTS ORF akan bergerak untuk ngasih sosialisasi ke aparat juga. Jadi nanti dibantu aparat segala macam. Intinya jangan sampai ada benda-benda asing yang berada pada jalur pipeline kita maupun area FSRU. Kemudian ini juga sering terjadi selain di jalur pipa, kadang di SBNP ya nelayan suka parkir, mungkin istirahat segala macam ya, itu juga nggak boleh sebenarnya. Kurang lebih seperti itu saja. Nah, sekian presentasi singkat saya hari ini. Semoga harapannya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman PLI semua tentang inspeksi, terutama karena inspeksi ini memang adalah suatu kegiatan yang investasinya cukup tinggi, tapi kita nggak bisa langsung menikmati hasilnya gitu, karena ini merupakan program-program jangka panjang untuk mencegah adanya ya corrective maintenance atau kerusakan langsung. Jadi ini pun nantinya akan berkaitan dengan integrity karena kita akan butuh banget data-data dari inspeksi ini. Jadi lebih baik memang sebanyak mungkin inspeksi rutin dan kita mencegah adanya kerusakan di kemudian hari dengan menjaga integritas aset-aset yang kita miliki. Oke, sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.